Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deni Nopirianti dengan NPM 204102024. Eee, di sini saya akan menyampaikan materi metabolisme gizi mikro, yaitu tentang mineral mikro, besi, yang didosen pengampun oleh Dokter Ibu Dokter Prima Endang Susilewati MSI. Langsung saja. Nah, besi merupakan mineral mikro yang paling banyak di dalam tubuh, yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh. 70% terdapat dalam hemoglobin, 25% merupakan besi cadangan atau iron storage yang terdiri dari peritin dan homosiderin yang terdapat di hati, limpa, dan sumsum tulang. Nah, besi ini di dalam tubuh ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada besi fungsional, yaitu besi yang membentuk senyawa yang berfungsi di dalam tubuh, terdiri dari hemoglobin, mioglobin, dan berbagai jenis enzim. Lalu yang kedua ada besi cadangan, yaitu ferritin dan hemosiderin, di mana senyawa ini dipersiapkan apabila asupan besi kurang. Lalu yang ketiga ada besi transport, yaitu transferin, di mana besi ini berikatan dengan protein tertentu untuk mengangkut besi dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, lalu di sini ada fungsi besi. Yang pertama, besi berperan dalam pembentukan sel darah merah. Lalu yang kedua ada pembawa atau mengangkut oksigen dan elektron. Ini berhubungan dengan peran besi yang pertama tadi. Nah, yang ketiga ada katalisator oksigenasi, hidroksilasi, dan metabolik lainnya. Lalu yang keempat ada membentuk mielin saraf, di mana mielin ini untuk mempercepat rangsangan. Kalau yang kelima ada membentuk enzim, di mana enzim berfungsi untuk banyak menjaga metabolisme sel. Nah, lalu di sini ada metabolisme besi ya. Bisa dilihat gambarnya. Besi dalam makanan itu, berada dalam ikatan feri dan ikatan fero. Ikatan feri ini yang valensi 3, ini berasal dari pangan nabati, dan ikatan fero valensi 2 berasal dari pangan hewani. Nah, besi dalam bentuk feri ini, yaitu valensi 3 ini, direduksi menjadi bentuk fero yang lebih mudah diserap oleh sel mukosa usus. Nah, di dalam sel mukosa, fero juga nantinya dioksidasi menjadi feri yang kemungkinan bergabung dengan apoferritin yang membentuk protein yang mengandung besi, yaitu ferritin. Selanjutnya, untuk masuk ke dalam plasma ini, besi dilepaskan dari ferritin dalam bentuk fero. Sedangkan apoferritin yang terbentuk kembali akan bergabung lagi menjadi feri. Setelah masuk ke dalam plasma, besi fero akan dioksidasi menjadi feri yang nantinya akan digabungkan dengan protein spesifik yang mengikat besi, yaitu ini, transferin. Plasma darah di samping menerima besi dari penyerapan makanan tadi, juga menerima besi dari simpanan. Sebaliknya, nanti juga plasma darah harus mengirimkan besi ke sumsum tulang untuk pembentukan hemoglobin, di mana pemanfaatan besi ini sebanyak 20-20 mg per hari. Besi yang berlebihan nantinya akan disimpan di sumsum tulang, hati, dan limpa. Nah, untuk ekstraksi besi sendiri nantinya akan dikeluarkan melalui urin, keringat, dan feses sebanyak 0,5-1 mg per hari. Di samping itu juga ekstraksi besi nanti akan keluar dari tubuh melalui pendarahan, menstruasi, dan sebagainya. Lalu di sini ada iron absorption. Nah, zat besi ini tadi tuh kan ada 2 ya, zat besi feri dan fero. Nah, zat besi feri ini bisa disebut zat besi non-Hem, dan zat besi fero disebut zat besi Hem. Nah, zat besi Hem ini yang Hem melintasi dinding sel usus secara langsung, di mana dibantu oleh
oleh enzim heme-karir protein atau HCP1, nanti akan masuk hemnya, lalu nanti dipecah oleh enzim hem oksigenase menjadi fero yang nantinya akan disimpan di ferritin dalam bentuk feri. Sebaliknya, untuk zat besi non-hem ini tidak bisa melintasi dinding sel, maka akan direduksi dulu menjadi fero dibantu oleh duodenal cyclosim B atau DCYTB. Nah, nantinya akan masuk melintasi dinding sel dengan bantuan DMT1 atau divalen metatransport. Ini akan seperti zat besi non-hem yang zat besi hem tadi akan disimpan di dalam ferritin. Nah, di dalam ferritin nanti akan zat besi ini akan melintasi membran basolateral dalam bentuk feri. Dalam bentuk fero. Nah, ketika melintasi juga akan dibantu oleh feroprotein. Nah, zat besi ini yang keluar harus dalam bentuk feri ini valensi 3. Sehingga dibantu dioksidasi oleh oleh enzim hepaistin, maaf yang ini. Nantinya zat besi ini akan dibantu keluar dan nantinya akan ada transferin yang protein yang akan mengikat besi, yaitu transferin. Nah, lalu transferin tadi, besi tadi kan dibawa oleh transferin ya. Nanti di permukaan sel itu ada reseptor. Nah, reseptor ini berbentuk protein. Reseptor yang menangkap transferin ini disebut TFR atau transferin reseptor, di mana transferin reseptor ini akan membawa transferin menuju masuk ke dalam endosom. Nantinya transferin ini nantinya akan melepas zat besi. Nah, zat besi nantinya direduksi menjadi fero dan diangkut menjadi LIP. Diangkut ke LIP. Nah, di LIP ini zat besi akan dikirim ke mitokondria atau ke nukleus dan bisa juga dikirim ke ferritin atau iron storage sebagai penyimpanan dan diekspor dari sel oleh peroportin. Nah, keseimbangan zat besi ini dipengaruhi oleh hepsidin. Ya, ini. Nah, lalu menyangkut tadi yang fungsi untuk zat besi itu kan ada pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Nah, proses pembentukan hemoglobin sendiri ini akan didahului oleh proses pembentukan hem. Di mana yang ini pembentukan hem, di mana hem ini berasal dari bentuk suksinil-CoA. Suksinil-CoA bertemu dengan glisin akan menjadi aminofolinic acid dengan bantuan aminofolinat sintase, di mana aminofolic acid ini akan menjadi parpobilinogen dengan bantuan ALA dehidratase atau aminofolinat dehidratase. Parpobilinogen akan menjadi hidroksimethylamine dengan bantuan parpobilinogen diaminase yang akan menghasilkan uroporfirinogen 3. Nah, uroporfirinogen 3 ini akan menjadi coproporfirinogen dengan bantuan uroporfirinogen dekarboksilase. Nah, coproporfirinogen ini akan masuk ke dalam mitokondria dan menjadi protoporfirin. Nah, penyatuan ion Fe ini atau ion fero ini pada protoporfirin dengan bantuan enzim feroketalase yang akan menghasilkan hem. Nah, di lain selanjutnya itu akan dibentuk sebuah sintesis protein yang akan dilakukan oleh ribosom ini ribosom ini akan menghasilkan globin. Nah, di mana globin yang bertemu dengan atau hem yang bertemu dengan globin ini akan menghasilkan hemoglobin. Nah, lalu di sini ada sumber makanan yang mengandung Fe atau zat besi dalam bentuk miligram.
Untuk yang terbesar ada hati ayam sebanyak 75 miligram, daging ayam 1,1 miligram, telur 1,1 miligram, ikan salmon 1 gram, aprikot kering 5,5 gram, kacang almond 1,3 miligram, kismis 3,5 miligram, kedelai tahu 1,9 miligram, mohon maaf, bayam 3,1 miligram, brokoli 0,5 miligram, kacang-kacangan 6 miligram. Lalu selanjutnya, ada kebutuhan dalam tubuh untuk kebutuhan, zat besi menurut kelompok kelompok umur. Yang pertama ada anak ya 0,6 bulan ada sebanyak 0,5 miligram, 7 sampai 12 bulan ada 7 miligram, 1,3 tahun ada 8 miligram, 4,6 tahun ada 9 miligram, 7,9 tahun ada 10 miligram. Lalu ada kelompok untuk selanjutnya ada dibagi menjadi laki-laki dan wanita. Untuk, laki-laki 10 sampai 12 tahun ada 13 miligram, 13 sampai 15 tahun ada 19 miligram, 16 sampai 19 tahun ada 15 miligram, 19 sampai 29 tahun ada 13 miligram, sampai dengan umur 64 lebih. Lalu dari wanita, 10 sampai 12 tahun ada 20 miligram, 13 sampai 15 tahun 26 miligram, 2 sampai 19 tahun 26 miligram, dan 30 sampai 49 tahun ada 26 miligram, 50 sampai 64 tahun sampai ke atas ada 12 gram. Di sini, wanita karena membutuhkan zat besi yang lebih karena adanya menstruasi dan melahirkan. Lalu di fase hamil dan untuk menyusui wanita ini, di sini ada +6 ya, +0 di sini maksudnya itu misalnya, untuk wanita menyusui 6 bulan pertama ini dalam usia misalnya 29 tahun. Di sini kan 29 tahun ada, 26 miligram yang dibutuhkan. Nah lalu di dalam menyusui ini perlu tambahan +6 itu perlu tambahan 6 miligram, 26 miligram ditambah 6 miligram sama dengan 32 miligram, seperti itu. Lalu ada kekurangan dan kelebihan asupan Fe. Untuk kekurangan di sini itu, saat tubuh kekurangan zat besi, tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup, sehingga sel darah merah berkekurangan hemoglobin. Akibatnya pasukan oksigen di dalam darah berkurang dan tubuh tidak dapat mendapat oksigen yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan rasa lemas dan mudah lelah pada tubuh, lalu gangguan pernafasan atau sesak nafas. Lalu ada anemia defisiensi zat besi, di mana anemia ini tubuh kekurangan zat besi. Kondisi ini mengakibatkan penurunan sel darah merah. Anemia defisiensi zat besi ini dapat mengganggu perkembangan janin dan bayi. Selain itu, kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur, penyakit infeksi, hingga kematian. Lalu ada kelebihan, untuk kelebihan ada hemokromatosis, yaitu kelebihan kandungan Fe atau zat besi. Hal ini dialami karena gangguan penyerapan zat besi pada tubuhnya dari makanan. Di sini juga ada mengakibatkan komplikasi penyakit dan kegagalan organ. Lalu selanjutnya ini adalah sumber yang saya ambil ya, untuk materi ini. Cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf sekali bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.